just wanna behold you. Time to say goodbye. You to your love again. Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on, baby, let it go. Make me fine again. Love is you. Realize. Love is you. Realize. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kita lanjut baca lagi episode 4 part 2 ya. Kau banyak bicara. Ayo, aku akan mengantarkan wanita ini ke asalnya. Kemudian Jack bangkit dari tempat duduknya lalu menggendong tubuh Lisa yang kini sedang tidak sadarkan diri karena pengaruh alkohol yang dia minum, lalu menoleh ke arah Gabriela yang menatapnya heran. Karena tak punya pilihan lain lagi, terpaksa ia harus mengikuti perintah Jack yang ingin mengantar Lisa pulang ke rumahnya. Apa ini rumahnya? Tanya Jack melihat rumah megah bak istana. Ya, inilah rumahnya, jawab Gabriela singkat. Jadi dia menikahi pria yang cukup kaya? Tidak lebih kaya darimu, sambung Gabriela memutar mata ke atas. Itu harta orang tuaku, bukan hartaku, ketus Jack memasang wajah datar. Jadi kau memutuskan untuk melamar pekerjaan di rumah megah ini? Gurau Gabriela akhirnya tertawa saat sepanjang perjalanan cemberut karena tak bisa menebak apa yang dipikirkan Jack yang meminta untuk mengantar Lisa pulang ke rumahnya. Sepertinya itu ide bagus, jawab Jack tersenyum lebar. Jangan konyol Jack, aku hanya bercanda. Kau tidak serius dengan apa yang kau katakan kan? Kita lihat saja nanti, jawab Jack menoleh ke belakang melihat Lisa dengan penuh rasa simpati. Kenapa wanita sepolos dirinya harus tersakiti oleh orang yang sangat dia cintai? Tok tok tok, seorang satpam yang menjaga keamanan rumah Reja memberanikan diri mengetuk pintu kaca mobil milik majikannya karena saat tiba hanya berhenti di luar pagar dan tidak terlihat tanda-tanda memasuki pekarangan rumah mereka. Siapa dia? Apa itu suaminya? Tanya Jack memandang lekat wajah satpam yang tidak terlihat jelas dari balik kaca mobil Lisa. Itu satpam di rumah mereka. Cepat buka kaca mobilnya, titah Gabriela. Sesuai dengan perintah dan tanpa banyak tanya, Jack langsung membuka kaca mobil itu. Dan benar saja, seorang satpam berdiri mengamati wajah mereka satu persatu dan merasa heran siapa yang ada di dalam mobil milik majikannya. Siapa kalian? Tanya satpam itu dengan nada berat. Kami temannya Lisa, dia sangat mabuk berat. Apa kami diizinkan masuk untuk membawanya ke dalam? Jawab Gabriela tersenyum seramah mungkin agar tidak timbul perdebatan panjang karena kepalanya sedikit pusing. Oh baiklah, silakan masuk. Tuan sedari tadi mencari-cari nyonya ke setiap tempat. Dia terlihat begitu sangat khawatir. Ayo Jack, cepat lajukan mobilnya. Pak Satpam, apa Anda tahu caranya mengemudi? Tanya Jack. Ya, tentu saja saya tahu, jawab satpam itu penuh percaya diri. Bagus, ayo turun sekarang juga dari mobil ini. Perintah Jack melepaskan sabuk pengamannya lalu turun keluar dari mobil Lisa dan disusul oleh Gabriela berikutnya. Apa yang kau lakukan? Kita harus mengantar Lisa sampai depan pintu. Apa kau tidak mendengar kalau Pak Sapa mengatakan jika ia tahu caranya mengemudi mobil? Jadi tugas kita sudah selesai sampai di sini. Ayo pergi, ajak Jack menarik tangan Gabriela untuk pergi secepatnya dari depan pagar rumah Lisa dan langsung menstop taksi meminta mereka mengantarkan kembali ke bar untuk mengambil mobil mereka masing-masing. Hei, kalian mau kemana? Bagaimana dengan nyonya? Teriak satpam itu dan tampak kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa. Parjo, ada apa? Ini mobil Lisa. Apa dia ada di dalam sekarang? Tanya Reja yang tak sengaja berjalan keluar mencari Lisa dan melihat mobilnya terparkir di luar pagar rumahnya. Iya tuan, ini mobil nyonya, jawab Parjo tergagap. Reja yang merasa geram melihat Lisa pulang larut malam dan bahkan ini pertama kalinya dia keluyuran di malam hari dan tak pamit dengannya, lalu masuk ke dalam mobil melihat Lisa yang tertidur pulas di jok belakang dalam mobilnya. Lisa, panggil Reja sembari mengguncang-guncang tubuh Lisa agar terbangun.
Siapa kau? Jangan ganggu ketenanganku. Cepat pergi sana. Oceh Lisa mendorong tubuh Reja menjauh darinya. Kau mabuk? Apa kau sudah tidak waras? Sejak kapan kau berani mabuk-mabukan seperti ini? Diamlah, kau sangat berisik sekali. Aku mau tidur. Ayo cepat keluar, bentak Reja lalu menarik paksa tangan Lisa keluar dari mobil dengan penuh amarah. Tuan, hati-hati, ucap Parjo prihatin dengan keadaan Lisa. Siapa yang mengantarkan dia pulang ke rumah ini? Tanya Reja dengan penuh amarah. Seorang pria dan kurang ajar, dia sudah berani keluar dengan seorang pria tanpa sepengetahuanku. Geram Reja menyeret masuk tangan Lisa masuk ke dalam rumah. Haha, ada apa dengan pria ini? Kenapa dia menarikku masuk ke dalam rumahnya? Oceh Lisa bicara melantur lalu tertawa terbahak-bahak. Semoga Tuan dan Nyonya tidak bertengkar hebat, lirih Parjo menghembuskan nafas kasar. Ayo cepat masuk, bentak Reja terus menarik tangan Lisa masuk ke dalam rumahnya. Sayang, ada apa? Susan yang mendengar ada keributan langsung keluar dari kamarnya dan terkejut melihat Lisa pulang dalam keadaan mabuk berat. Entahlah, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Lisa hari ini. Dia pergi keluar tanpa memberitahuku dan pulang bersama pria asing. Tukas Reja menyapu kasar wajahnya karena emosi. Astaga, itu tidak mungkin sayang. Lisa itu wanita yang sangat lembut dan juga setia. Tidak mungkin dia berselingkuh di belakangmu. Mungkin kau hanya salah paham saja, ucap Susan berpura-pura membela Lisa agar Reja semakin mengaguminya sebagai istri kedua yang baik hati dan lemah lembut. Tapi itulah kenyataannya, Parjo mengatakan ia diantar oleh seorang pria. Sudahlah, belum tentu apa yang dikatakan Parjo adalah kebenarannya. Biar aku saja yang mengantarkan Lisa ke dalam kamarnya. Kau bisa istirahat sekarang, bukankah besok masih banyak pekerjaan yang harus diurus di kantor? Perintah Susan melemparkan sebuah senyuman dan kecupan cepat tepat di bibir Reja. Kau memang istri yang bisa menenangkan hati suami. Aku akan menunggumu di dalam kamar kita, ucap Reja lalu berlalu pergi masuk ke dalam kamar dia dan Susan. Setelah kepergian Reja masuk ke dalam kamarnya hingga tak terlihat lagi, barulah Susan mengajak Lisa untuk menaiki anak tangga menuju kamarnya. Ayo Lisa, aku akan mengantarmu masuk ke dalam kamarmu. Ajak Susan menuntun jalan Lisa dan berhati-hati saat menaiki satu persatu anak tangga. Saat tiba berada di dalam kamar, dia langsung membawa Lisa menuju tempat tidurnya dan melepaskan sepatu hak tingginya, lalu menyelimuti Lisa dengan selimut tebal. Sejenak dia pandangi wajah Lisa dengan tatapan sinis. Ada apa denganmu Lisa? Kenapa kau terlihat kacau seperti ini? Apakah sebegitu sedihnya dirimu saat aku menikah dengan Reja? Ayolah Lisa, aku hanya ingin merasakan sedikit saja kebahagiaanmu bersama dengan suamimu tercinta. Aku juga ingin memiliki suami idaman seperti Reja. Kenapa kau sangat serakah sehingga tidak mau berbagi suami denganku? Sahabatku yang malang, semoga kau mimpi indah sahabat terbaikku. Selamanya kita akan tetap menjadi sahabat sejati. Tapi maafkan aku jika suatu saat nanti aku harus menyingkirkanmu dari rumah ini untuk selamanya. Karena hanya aku yang boleh jadi nyonya satu-satunya di dalam rumah megah ini dan satu-satunya orang di dalam hati Reja. Setelah itu, aku akan memiliki kamar besar ini dan menendangmu pergi secepatnya dari rumah ini. Cetus Susan tersenyum penuh kepuasan lalu berjalan melenggang keluar dari kamarnya. Lisa menuruni anak tangga untuk menuju kamarnya dengan Reja di lantai bawah. Bersambung. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Semoga kalian suka dan terhibur dengan cerita yang Mimin bawakin. Dan jangan lupa ya, tinggalkan subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan tekan tombol notifikasi agar kalian jadi orang pertama yang dapat pemberitahuan saat aku update. Terima kasih, sampai jumpa lagi teman-teman.